Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel yang berbahagia, kembali kami akan berbagi sesuluh berkaitan dengan Banten. Kita telah banyak mulai membahas soal Banten. Ternyata Banten memiliki kemuliaannya sendiri. Tidak seperti yang kita duga selama ini. Hari ini saya kembali mengundang I Gusti Agung Istri Purwati untuk membahas perihal sesayut Ngeraja Singa, Sabuhrah, dan Banten Pededarian. Jadi karena itu dalam satu momen meneklih gitu, maka saya bahas satu persatu dari 3 aspek unsur tadi. Bugo, suksema banget. Sampun Presiden Rauh kembali sebagai narasumber di Yuda Triguna Channel. Bisa ndak jelaskan kepada saya, kepada para pemirsa yang budiman, tentang apakah yang dimaksud dengan sesayut Ngeraja Singa, Sabuhrah, dan apa pentingnya Banten Pededarian? Nggih, Durusang. Nggih, suksema. Pada kesempatan ini berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang upacara munggah dae, terutama di bidang upakaranya. Yeah. Nah, jadi kalau kita mempunyai anak atau putra maupun putri yang sudah akil balik, sebaiknya dibuatkan upacara Ngeraja Singa atau Ngeraja Swale. Walaupun dengan tingkatan yang kaniste, sederhana. Dengan gitu. ayaban tumpeng 5 seperti sebelumnya sudah saya sampaikan, dengan sesayut otonnya seperti itu. Kemudian ditambahkan dengan, kalau laki-laki ditambahkan dengan sesayut Ngeraja Singa. Dan kalau perempuan sesayut Sabuhrah. Nah, kemudian untuk di tempat tidurnya itu Banten Pededarian. Nah, sekarang sesayut Ngeraja Singa ini dihaturkan di dapur. Oh, di dapur. Di dapur. Karena apa? Di dapurlah sumber energi. Jadi sumber energi penyucian juga di sana. Jadi setelah si anak itu mebiakala, meprascita, diajaklah ke dapur terlebih dahulu. Dipersembahkanlah sesayut Ngeraja Singa. Ini dipersembahkan dulu kepada Batara Brahma, kemudian si anak dimohonkan tirta pengelukatan di Batara Brahma. Dibersihkan, disucikan dulu jiwa raganya. Setelah itu dia natap sesayut Ngeraja Singa atau sesayut Sabuhrah. Untuk perempuan. Ini untuk laki. Laki-laki. Kenapa disebut Ngeraja Singa? Laki-laki adalah seorang pemimpin. Jadi diharapkan dia itu memiliki sifat pemimpin seperti singa yang berani. Dan di sini ada terdapat 9 buah tumpeng yang berisi kuangen. Nah, seperti ini 9 buah. Sesuai dengan pengidar, kemudian dilengkapi dengan tulung urip. Tulung urip. Tulung urip seperti ini. Jadi di 9 tempat. Nah, tulung urip ini mungkin melihatnya, waduh, susah membuatnya. Tidak ya, begini. Jadi di sini ada tiga nyari begini, kemudian dibuka ya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada 2 nyari. Lah kemudian ditekuk seperti ini. Nah, ini supaya dia bisa menjadi tempat dudukan atau tempat nasi. Jadi kemudian di sini tambahkan lagi 3 nyari. Ini untuk tempat tekuannya pertama. Ya, nanti ini tekuan kedua. Begini dia. Setelah begini, ini begini dia nanti. Jadi dia itu tekuan keduanya seperti ini. Di sini dia. Baru terus ini tekuan ketiga. Jadi ada di sini simbol segi 4 ini pertiwi, kemudian di sini ada bentuk lingkaran, lingkaran pertama nih sebagai bur buah suah sebenarnya niki. Jadi makanya 3 tingkatan kita memohon kekuatan dari urip
atau dihidupkanlah kekuatan dari 3 unsur, 3 alam. Dan kemudian di sini kita mohon kekuatan dari 9 penjuru mata angin. Supaya dia itu memang seperti rajanya singa. Iya. Gitu. Ini saya menarik ini Bu Gung. Ini kelihatannya ruwet. Iya. Iya ruwet sekali. Tapi bahannya cuma sederhana begini. Iya. Ya, ini dengan satu tuasan, kemudian beberapa kali lekukan menjadi seperti ini. Iya. Kalau kita melihat ini saja, semuanya jadi ruwet. Ruwet. Ya, tapi kalau sudah kita tahu dasarnya, semua menjadi sederhana. Iya. Jadi mungkin akan masyarakat merasa takut membuatnya. Aduh, Ya. ribet membuatnya. Ya. Nah, kalaupun misalnya bentuk tulung urip ini berbeda di tempat lain, Ya. itu tidak masalah. Ya, ya. Di pasar-pasar juga banyak Ya. sudah yang menjual. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tinggal kita merangkainya saja. Begitu. Yang penting ketika kita punya anak yang akil balik, Segera buatkan upacara ngeraja singa atau sabu rah ya, bagi mereka, ya. bagi yang perempuan. Ya. Jadi di sini selain dia memohon kekuatan dari 9 penjuru mata angin dan juga kekuatan dari buah suah itu, Ya. kita juga mengharapkan agar sperma dari anak itu menjadi sehat. Begitu, Ya. sehingga dia memiliki kekuatan secara jasmani, di dalamnya juga bagus, dan batinnya juga Bagus, kuat, begitu, ya. seperti singa. Begitu. Itu sebabnya mengapa disebut Ngeraja sesayut ngeraja singa. Ya, di sini sesayut ini ditambahkan dengan 1 ekor ayam biing yang disebut ayam gumerot. Ayam biing yang masih muda, yang masih sedang belum pernah berhubungan dengan lain jenisnya, begitu. Ini simbol bahwa dia perjaka ting-ting begitu. Ya. Kemudian ditambahkan dengan sebuah penyeneng. Ya. Sebuah penyeneng, kemudian sebuah sampian nagasari Ya. Penyenang Nagasari. dan sebuah canang genten. Jadi begini saja. Ini sudah cukup Sudah cukup ini untuk sudah sesayut upacara ngeraja singa. ngeraja singa. Nah, jadi sederhana ya? Inilah yang ditatap di dapur. Dimohonkan kekuatan spermanya si anak itu supaya benar-benar tumbuh dan bisa memberikan anak yang suputra kelak. Iya, iya. Begitu. Jadi sederhana sekali, Bu Gung. Iya. Iya. Yang paling Intinya itu tidak terlalu ribet, tidak terlalu banyak Iya, menghabiskan iya, dana. iya, iya. Jadi tidak lebih dari 500 itu sudah cukup bisa. Oh. Kalau kita mau yang penting anak itu sudah diupacarai, Ya. sudah diberikan dibersihkan secara Ya. lahir batin. Ya. Dia itu juga dimohonkan dengan sesayut pededarian itu, dimohonkan supaya Dewa Dewi Batara Semararati Ya. membimbing anak ini bisa membedakan mana baik mana buruk dan bisa memilih lawan jenis yang bagus. Nah, ini Semararati. Ya, Ini itu. Semararati. Supaya dia tidak menggunakan nafsu birahinya Ya. itu semena-mena begitu. Iya, Itu iya. fungsinya Iya. upacara munggah dal ini. Nah, ini baru tadi Bu Gung tunjukkan mengenai sesayut ngeraja singa. Iya. Ini sesayut Sabuhrah. saburah Ya, untuk perempuan. yang perempuan. Lebih sederhana dia. Oh, lebih sederhana. Jadi ini hanya nasi dari beras merah, Ya. yang disuwer seperti ini, Ya. ditancapkan satu kuntum bunga pucuk bang. Kenapa pucuk bang ya? Ya, ini simbol suatu kekuatan. Pucuk bang ini tahan lama. Jadi walaupun wanita itu rentan, kalau bunga pucuk itu kan sering cepat layu. Ya. Ya, dia itu walaupun dia lama, tapi tetap mekarnya bagus, kuat. Gitu ya. Begitu. Dan di sini simbol bahwa wanita itu kalau dia sudah hilang sarinya, dia tuh pasti akan cepat layu.
Oh. Jadi bunga pucuk itu memang cepat layu kalau dia sudah hilang sarinya. Begitu. Jadi ini suatu peringatan kepada wanita, jangan sampai sebelum pernikahan sarinya sudah hilang. Begitu. Oh, iya. Nah, kemudian ditambahkan dengan darah ayam dari ayam merah atau ayamnya ini tadi. Ya. Siap biing gitu. Bukan ayam merah yang afkir gitu bukan. Siap biing yang masih muda. Hanya darahnya saja. Hanya darahnya tidak, saja. Tidak dagingnya. Kalau mau diisi dagingnya silahkan. Oh, boleh. Iya, boleh. Tetapi yang penting harus ada darahnya. Iya. Begitu. Karena perempuan itu memiliki ovum, sel telurnya itu. Di sini dimohonkan kekuatan kepada Dewa Brahma agar sel telurnya itu dan darahnya dia itu bisa menghasilkan subur gitu. Ya, bisa subur dan bisa melahirkan anak yang suputra. Disinilah dimohonkan kekuatan kepada Dewa Brahma. Nah, dengan mohon pengelukatan dan toyo anyar. Dengan bunga merah di sini. Oh, bunga merah. Iya, bunga merah. Kemudian, tidak boleh cempaka. Tidak. Ini harus bunganya warna merah. Boleh bunga jenis bunganya macam-macam. Macam-macam, tapi warnanya merah. Kemudian di sini ditambahkan sampian nagasari dari daun endong. Daun endong ini simbol senjata, juga simbol kekuatan dari Brahma. Jadi wanita itu hendaknya memiliki senjata yang bisa melindungi dirinya sendiri. Gitu. Simbol dari Dewa Brahma. Senjata yang sakti dari Dewa Brahma adalah Dewi Saraswati. Jadi otomatis kita mohon kepada Dewi Saraswati sebagai senjata kita itu adalah ilmu pengetahuan. Begitu. Jadi wanita itu akan bisa melindungi dirinya jika dia memiliki pengetahuan. Begitu. Kemudian ditambahkan dengan canang genten dan sebuah penyenang. Ini sudah sampur. Sesayut ngeraja singur. Sesayut sabuhrah. Sebenarnya sederhana, tapi kelihatannya ini karena kita hias sedemikian rupa, jadi kelihatannya ada dimensi estetiknya indahnya keindahan dalam menyusunnya. Gitu. Nah, lalu ketika kita punya anak laki perempuan, maka keduanya dipakai. Ketika kita hanya punya anak laki-laki, maka ini saja. Perempuan ini saja. Lalu yang terakhir, ini Banten Pededarian di mana digunakan? Nah, jadi setelah dari dapur natab ini. Sebentar dulu. Kalau ini juga di dapur. Di dapur. Oh ya. Di dapur, karena ini diaturkan dulu di dapur untuk dihidupkan, diberikan kekuatan, baru ditatap kepada si anak. Begitu. Nah, setelah dari dapur si anak kemudian kalau di Merajan misalnya dia moton atau boton yang sebelumnya sudah saya sampaikan itu ayah bantu limo atau dapetan, minimal dapetan dan sesayut pembersihan minimal itu. Nah, kemudian bisa di balik gede nih setelah itu baru ke kamar tempat tidur si anak. Di sana dihaturkan sebuah pejati kepada suci dan pejati kepada Ida Betara Semerorate beserta Widyadara-Widyadari disertai dengan Banten Pededarian. Sebenarnya Banten Pededarian itu sederhana. Nasi putih dengan rake-rake dan rerasmen ini sebanyak 5 ceper. Nasi kuning 6 ceper. 5 dan 6. Demikian juga tumpeng putih 1 dan tumpeng kuning 1. Ini simbol Arda Nareswari. Kemudian tumpan dalam wujud setengah perempuan, setengah laki-laki. Kemudian di beberapa tempat tidak berisi megleng atau linggian-linggian seperti ini, seperti ini. Tapi sebagian besar melengkapinya dengan megleng. Seperti ini. Nah, yang sudah diatur. Sudah diatar. Di atasnya seperti ini. Jadi yang putih 5 laki-laki. Yang perempuan niki kuning 6. Putih kuning. Nah, sebenarnya untuk membuat niki sebenarnya tidak sulit. Jadi begini. Ada 2 gilingan tepung di sini, kemudian dijadikan 1, kemudian direkatkan seperti ini. Ini akan menjadi kepala. Bisa ditambahkan rambut, udeng atau bunga dan lain sebagainya. Di sini ada mata,
Jadi seperti ini dia. Ah. Nah, jadi ini diberikan common, boleh berwarna-warni. Iya. Di sini diberikan apa namanya, kalung, boleh juga berwarna-warni. Tuh, jadi ini. Aduh. Jadi seperti ini. Padahal dari 2 gulungan saja. Iya. Ya. Sederhana sebenarnya caranya. Wah, membuat. hebat. Orang Bali itu hebat. Nggih, Ya. sama yang laki-laki juga seperti itu membuatnya. Nggih. Jadi begini saja, kemudian ditambahkan dengan sampian, niki sampian kojong namanya. Ya. Gampang sekali dibuat kojong, kemudian dibuatkan napi wastana niki, nggih, seperti ini. Ini 2, masing-masing kanan kiri. Dan bunganya niki harus putih kuning atau putih-putih. Nggih, tidak boleh memakai bunga berwarna. Demikian juga dengan canang yang digunakan. Niki adalah canang burat wangi. Oh, burat wangi ya, yang wangi. Yang wangi-wangi. Canang burat Dan wangi warnanya saja. juga harus putih kuning. putih kuning. Nggih, niki Ya. canang burat wangi. Dan niki dilengkapi dengan sampian tumpeng. Nah, jadi kalau ada buah atau jajan bisa dilengkapi. Ya. Seperti ini. Niki sudah Banten Pedadarian. Ini ditaruh di mana? Niki ditaruh di depan pelangkiran. Kalau pelangkiran kecil kan tidak muat Ya, begini. oke. Jadi di depan pelangkiran mungkin ada meja. Ya. Di sana ditempatkan. Nanti setelah si anak sembahyang kepada Ida Batara Semererate, Ya. anak ini akan natab. Natab ya. Ya, Oh. natab ini. Kemudian di tempat beberapa tempat itu dilengkapi dengan bungkak nyuh gading. Ya. Boleh juga dengan toyo anyar atau toyo kungkuman. Inilah tirtanya ini yang akan diberikan kepada si anak. Ya. Sebagai permohonan agar si anak itu dilindungi, dibimbing dan Ya. dituntun. Wah. Di masa remajanya dia, di masa akil baliknya dia supaya bisa menjadi remaja atau anak yang suputra. Iya. Ya, iya, iya. Begitu. Saya kira pengetahuan yang Bu Gung berikan ini menuntun kami semua ya, betapa anak yang dalam tingkatan hidupnya mulai dari akil balik sampai naik dewasa itu bagi orang Hindu khususnya di Bali itu diperingati dengan melaksanakan upacara. Upacara penyucian. Iya, penyucian. Baik ngeraja singa maupun ngeraja sewala. Oleh karena itu disiapkan sesayut ngeraja singa dan sabuh rah. Dan satu lagi jangan lupa bahwa di dalam proses ritual itu kita memohon dan mempersembahkan Banten Pedadarian. Tidak lain tujuannya agar anak-anak kita selamat lahir batin dan mampu menghasilkan anak-anak yang sukinah bawantu, suputra. Demikian para pemirsa, semoga konten ini dapat mencerahkan kita semua dan dapat menuntun diri kita dari kegelapan menuju terang. Terima kasih. Om Santi 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 Om.